Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kurnia Yuningsi, Syarif Daitullah, dan Tasya Alivia akan mempresentasikan materi tentang pengambilan keputusan di bawah situasi resiko. Yang pertama yaitu ada konsep probabilitas. Pengertian dan manfaat probabilitas. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas 0 dalam yang menunjukkan sesuatu yang tidak pasti atau yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan probabilitas 1 menunjukkan sesuatu yang akan terjadi, yakni pasti terjadi. Manfaat probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna, serta membantu kita dalam mengambil suatu keputusan, serta meramalkan kejadian yang akan terjadi. Lalu selanjutnya ada contoh penulisan probabilitas dalam desimal atau persentase. Pada hari Jumat mendatang adalah penutupan bursa saham, maka kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham atau yang biasa istilahnya yaitu profit taking, sehingga probabilitas menjual mencapai 0,7 sedangkan membeli 0,3. Lalu contoh selanjutnya yaitu melihat kondisi kesiapan mahasiswa yang mengikuti ujian mata kuliah teori probabilitas, maka mahasiswa yang mempunyai probabilitas untuk lulus adalah 70% dan yang tidak lulus adalah 30%. Probabilitas kejadian nilai 0 berarti peristiwa yang tidak mungkin terjadi, seperti seorang anak balita melahirkan seorang bayi. Sedangkan probabilitas dengan nilai 1 adalah peristiwa yang pasti terjadi, seperti semua manusia pasti akan meninggal. Lalu selanjutnya ada percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan peristiwa. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses pelaksanaan observasi yang memungkinkan terjadinya atau timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang terjadi atau peristiwa mana yang akan terjadi. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Lalu titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Lalu kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel pada suatu percobaan atau hasil dari percobaan. Contohnya, dua buah mata uang setimbang dilemparkan ke atas. Tentukan percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan peristiwa yang akan terjadi. Lalu jawabannya, pada percobaan, pelemparan dua mata uang logam pada ruang sampel AG, AA, GA, GG. Lalu titik sampel A angka dan G adalah gambar. Peristiwa yang mungkin terjadi adalah A dengan A dengan G dengan G. Lalu selanjutnya ada percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan peristiwa. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses pelaksanaan observasi yang memungkinkan terjadinya atau timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang terjadi atau peristiwa mana yang akan terjadi. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Lalu titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Lalu kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel pada suatu percobaan atau hasil dari percobaan. Contohnya, dua buah mata uang setimbang dilemparkan ke atas. Tentukan percobaan, ruang sampel, titik sampel,
dan peristiwa yang akan terjadi. Lalu jawabannya, pada percobaan, pelemparan 2 mata uang logam pada ruang sampel AG, AA, GA, GG. Lalu titik sampel A angka dan G adalah gambar. Peristiwa yang mungkin terjadi adalah A dengan A dengan G dengan G. Lalu selanjutnya yaitu ada pendekatan probabilitas yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Yang pertama yaitu pendekatan klasik. Menurut pendekatan klasik, probabilitas diartikan sebagai hasil bagi dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin terjadi. Jadi setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang mungkin terjadi atau yang sama untuk terjadi. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Lalu selanjutnya ada contoh dari pendekatan klasik, yaitu percobaan kegiatan melempar uang dengan kemungkinan dua hasil, yaitu muncul gambar, yang kedua muncul angka dengan probabilitas setengah atau 1/2. Lalu percobaan selanjutnya yaitu kegiatan perdagangan saham dengan kemungkinan hasil dengan dua hasil, yaitu menjual saham dan membeli saham dengan probabilitas 1/2 atau setengah. Lalu contoh selanjutnya yaitu perubahan harga dengan dua kemungkinan hasil, yaitu inflasi, yakni harganya naik, atau deflasi, harganya turun, dengan probabilitas setengah atau 1/2. Lalu contoh selanjutnya yang terakhir adalah mahasiswa belajar, yakni dengan kemungkinan hasilnya 3, yaitu lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan yang terakhir lulus terpuji dengan probabilitas 1/3 atau 1/3. Lalu selanjutnya ada yang kedua yaitu pendekatan relatif. Definisi dari pendekatan relatif adalah probabilitas dari suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak atau dari beberapa banyak suatu kejadian yang terjadi. Dengan rumus, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contohnya yaitu dalam 12 bulan, 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan deflasi. Maka probabilitas nilai sama dengan 10 dibagi 12 sama dengan yaitu 0,83. Dan probabilitas deflasi yaitu sama dengan 2 dibagi 12 dengan hasil 0,17. Selanjutnya ada pendekatan subjektif. Pengertian pendekatan subjektif yaitu probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Atau bisa juga probabilitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja. Contohnya dari pendekatan subjektif yaitu seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 orang calon yang telah lulus ujian saringan. Dan keempat calon tersebut itu sama pintar, sama lincah, dan semuanya dapat dipercaya. Dan probabilitas tertinggi kemungkinan diterima menjadi supervisor ditentukan secara subjektif oleh sang direktur sendiri. Jadi untuk memilih supervisornya itu berdasarkan pandangan dari direkturnya sendiri. Selanjutnya ada diagram pohon, yaitu suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Dan dilihat dari gambar tersebut ada unsur-unsur seperti keputusan jual atau beli, jenis saham, dan probabilitas bersama. Yang pertama itu ada probabilitas bersyarat yang terdiri dari jual dan beli. Nah, di situ ada angka
0,6 untuk jual dan 0,4 untuk beli. Sehingga ditotalkan, totalnya itu harus 1 karena maksimal untuk probabilitas itu 1. Selanjutnya untuk jual bercabang menjadi jenis sahamnya ada BCA, BLP, dan BNI. Dan masing-masing ada angka desimalnya masing-masing. Terus ada lagi beli dengan jenis sahamnya ada BCA, BLP, dan BNI juga. Dan ada tingkat probabilitasnya masing-masing. Dan semuanya itu dijumlah juga harus totalnya sama dengan 1 karena maksimal 1. Lalu setelah itu bisa dicari nilai probabilitas bersamanya. Apabila yang pertama itu untuk melihat probabilitas bersyarat untuk jual dengan saham BCA sehingga didapatkan angkanya itu 1 dikali 0,6 dikali 0,35 sama dengan 0,21. Lalu selanjutnya untuk jual untuk saham BLP itu 1 dikali 0,6 dikali 0,40 sama dengan 0,24. Terus untuk jual saham BNI itu 1 dikali 0,6 dikali 0,25 sama dengan 0,15. Terus sama juga untuk yang beli saham BCA menghasilkan probabilitas 1 dikali 0,4 dikali 0,35 sama dengan 0,14. Lalu untuk beli saham BLP 1 kali 0,4 dikali 0,40 sama dengan 0,16. Dan untuk beli saham BNI 1 dikali 0,4 dikali 0,25 sama dengan 0,10. Dan total dari seluruh probabilitas bersamanya itu harus 1 karena maksimal 1. Dan untuk hasilnya itu bisa dilihat kira-kira yang mana yang dipilih. Selanjutnya masuk ke aplikasi teorema Bayes. Yang pertama itu ada pengertian teorema Bayes, yaitu teorema Bayes dikemukakan oleh seorang pendeta Inggris pada tahun 1763 yang bernama Thomas Bayes. Teorema Bayes ini kemudian disempurnakan oleh Laplace. Dan teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Teorema ini menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi atau probabilitas terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Teorema ini didasarkan pada prinsip bahwa tambahan informasi dapat memperbaiki probabilitas. Lalu antara teorema Bayes dengan teori probabilitas terdapat hubungan yang sangat erat. Karena untuk membuktikan teorema Bayes tidak terlepas dari penggunaan teori probabilitas. Dengan kata lain, teori probabilitas adalah konsep dasar bagi teorema Bayes. Dan maka, inti dari teorema Bayes adalah suatu penelitian yang cermat tentang tindakan apa atau alternatif tindakan apa yang tersedia, yang akan dipilih untuk suatu keputusan. Selanjutnya ada rumus teorema Bayes, yaitu P dalam kurung A garis B sama dengan P dalam kurung B garis A dikali P dalam kurung A dibagi P dalam kurung B, di mana P dalam kurung A garis B adalah peluang kejadian A terhadap B atau seberapa sering A terjadi setelah B terjadi. Lalu P dalam kurung B garis A sama dengan peluang kejadian B terhadap A atau seberapa sering B terjadi setelah A terjadi. Lalu P dalam kurung A yaitu peluang kejadian A dan P dalam kurung B sama dengan peluang kejadian B. Nah, di dalam rumus tadi ada yang namanya peluang posterior, peluang like
likelihood, peluang prior, dan peluang evidence, di mana peluang posterior adalah prediksi peluang munculnya satu kejadian berdasarkan informasi dari kejadian yang lain. Lalu peluang prior adalah peluang munculnya suatu kejadian yang sudah kita yakini sebelumnya dan bisa jadi kejadian ini dipengaruhi kejadian yang lain. Lalu peluang likelihood adalah peluang yang menyatakan derajat kemungkinan pengaruh suatu informasi kejadian terhadap kejadian yang lain. Lalu yang terakhir yaitu ada peluang evidence, yaitu sebuah ukuran pembanding konstan berdasarkan peluang suatu informasi kejadian. Contoh, katakanlah P api berarti seberapa sering ada api, dan P asap berarti seberapa sering melihat asap. Maka, P api asap berarti seberapa sering ada api ketika kita melihat asap. P asap api berarti seberapa sering kita melihat asap jika ada api. Contoh, diketahui, kebakaran berbahaya karena ada api jarang terjadi, 1%. Misalnya orang lagi memasak. Munculnya asap cukup umum terjadi, 10%. Misalnya orang lagi memanggang ikan, membakar sampah. Kebakaran berbahaya menghasilkan asap 90%. Ditanya, hitung kemungkinan api berbahaya ketika ada asap. Jawab, rumusnya PAB peluang kejadian A terhadap B sama dengan PBA peluang kejadian B terhadap A dikali peluang kejadian A dibagi peluang kejadian B. Maka P api asap sama dengan P asap api dikali P api dibagi P asap. P api asap sama dengan 1% dikali 90% dibagi 10% sama dengan 9%. Jadi, masih perlu memeriksa asap lainnya untuk lebih memastikan kemungkinan adanya api. Nomor 2, diketahui Anda merencanakan pergi piknik hari ini, tetapi pagi hari terlihat berawan. 50% hari hujan dimulai dengan mendung atau berawan. Namun pagi hari berawan sering terjadi 40%. Dan bulan ini bukan bulan penghujan, hanya 3 hari dari 30 hari cenderung turun hujan, itu 10%. Ditanya, berapa peluang hujan hari ini? Jawab, kita akan menggunakan kata hujan yang berarti hujan di siang hari dan kata awan yang berarti pagi yang berawan. Rumus P hujan awan sama dengan P awan hujan dikali P hujan dibagi P awan. P hujan adalah probabilitas hujan sama dengan 10%. P awan adalah probabilitas awan sama dengan 40%. P awan hujan adalah probabilitas awan dengan terjadinya hujan sama dengan 50%. P hujan awan sama dengan 10% dikali 50% dibagi 40% sama dengan 12,5%. Jadi, kemungkinan hujan 12,5%. Tidak terlalu buruk untuk pergi. Selanjutnya nomor 3. Sebuah warnet biasanya membutuhkan koneksi internet yang cukup agar semua aktivitas pelanggannya terjamin dari adanya pemutusan aliran paket data internet. Terdapat dua sumber layanan data internet atau ISP yang digunakan, yaitu ISPA dan ISPB untuk backup. Bila koneksi internet ISPA padam, maka secara otomatis ISPB akan aktif dan memberikan aliran data untuk seluruh PC klien. Masalah yang selama ini mengganggu adalah ketidakstabilan koneksi internet, baik dari ISPA maupun ISPB, yang akan mengganggu kenyamanan pelanggan. Selama beberapa tahun terakhir diketahui bahwa probabilitas terjadinya koneksi internet mati adalah 0,1. Dengan kata lain, peluang bahwa warnet itu menggunakan ISPA adalah 0,9 dan peluang menggunakan ISPB adalah 0,1. Peluang terjadinya ketidakstabilan pada koneksi ISPA maupun ISPB masing-masing 0,2 dan 0,3.
Pertanyaannya, 1. Berapa peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet secara keseluruhan, baik dengan ISPA maupun ISPB? 2. Bila suatu saat diketahui terjadi ketidakstabilan koneksi internet, maka berapakah probabilitas saat itu koneksi internet berasal dari ISPB? Jawab. 1. Peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet diketahui. Diketahuinya B1 sama dengan peristiwa ISPA digunakan, B2-nya peristiwa ISPB digunakan, dan A peristiwa terjadinya ketidakstabilan koneksi internet. Maka PB1 sama dengan 0,9, PB2 sama dengan 0,1, PAB1 sama dengan 0,2, PAB2 sama dengan 0,3. Maka PA sama dengan PB1 dikali PAB1 ditambah PB2 dikali PAB2 sama dengan 0,9 dikali 0,2 ditambah 0,2 dikali 0,3 sama dengan 0,21. 2. Peluang terjadi ketidakstabilan koneksi internet jika koneksi internet berasal dari SPB. Diketahui PB1 sama dengan 0,9, PB2 sama dengan 0,1, PAB1 sama dengan 0,2, PAB2 sama dengan 0,3. Maka dengan menggunakan rumus probabilitas bersyarat diperoleh PB2A sama dengan P dikali B2 irisan A dibagi PA sama dengan PB2 dikali PAB2 dibagi PA. Maka 0,03 dibagi 0,21 sama dengan 0,143. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.